di handphone kamu. Jangan hubungin aku, jangan ganggu aku lagi. Karena aku juga udah menghapus nomor telepon kamu di handphone aku. Kamu ke rumah jangan lupa bawa istrimu. Pura-pura saja kalian masih menikah. Pokoknya ayah nggak boleh tahu bahwa kalian sudah bercerai. Aku ini polisi yang berusaha untuk membantu kamu dengan mengantar kamu pulang. Dan ketika aku berusaha untuk membelikan minum untuk kamu, kamu malah lari dan mengambil uang dari dompet aku. Pak, tolong apa? Nggak usah ngomongin Vicky lagi. Sandra sama Vicky nggak bakal nikah, tau nggak? Kamu tahu kan, di rumah ini lagi ada masalah besar. Tega-teganya sih kamu ngomong mau pindah dari sini. Kalau kamu pindah dari sini, terus siapa yang ngurusin rumah ini? Siapa? Kamu jangan egois dong, sabar sedikit. Kenapa sih? Karena menurut saya wajar kalau di dalam suatu hubungan itu sudah tidak bisa dipertahankan. Untuk apa diteruskan, Om? Apa itu suatu kejahatan? Seharusnya kamu saya seret dan bersujud di depan Sandra dan minta maaf. Kamu tidak berhak mendapatkan maaf dari Sandra. Kamu saya kopes. Pak Tan. Pak, apa kabar Pak? Lama sekali kita nggak ketemu ya Pak. Oke. Bagaimana perkembangan usaha Bapak? Baik, baik. Bagaimana dengan pekerjaan Satrio? Apa dia bekerja baik di kantor Bapak? Satrio sudah tidak bekerja lagi di kantor saya. Satrio tidak bekerja di kantor Bapak? Iya. Pak, Bapak yakin? Emangnya kenapa Pak? Apa yang terjadi dengan Satrio? Gimana ya? Apa dia nggak ngomong sama Bapak? Nah, sama sekali. Bapak saja yang katakan. Kenapa dan apa yang terjadi sampai Satrio keluar dari pekerjaannya? Waktu itu sih sebelum dia berhenti bekerja, dia bilang lagi sibuk ngurus perceraiannya. Cerai? Iya. Satrio mau ngurus perceraian? Iya. Makasih Pak. Oke. Ibu! Ibu nggak ada, Mas. Apaan itu? Makanan kesukaan Ibu. Sering amat sih beli makanan buat ibu. Perasaan aku nggak pernah dibawain makanan, Mas. Ibu lagi. Selalu ibu. Loh, selama ini kamu nggak pernah ada masalah kalau aku memperhatikan soal Ibu? Ya iyalah, Mas. 10 tahun Mas nggak pernah merhatiin aku. Sesabar-sabarnya orang tuh juga ada batasnya. Aku udah nggak tahan, Mas. Aku disuruh ngurus rumah, disuruh ngurus anak-anak, disuruh ini sama ibu, disuruh itu sama ibu, disuruh nyuci bajunya Mas Satrio. Aku ini bukan pembantu, Mas. Ngapain kamu nyuci bajunya Mas Satrio? Haji, Rami. Apa benar Satrio berhenti dari pekerjaannya dan cerai dari istrinya? Rami, apa kamu tahu sesuatu tentang soal ini? Ayo bilang. Selama ini kamu ayah anggap sebagai anak sendiri. Sudah seharusnya kamu berlaku seperti anak yang bisa dipercaya, anak yang selalu berkata jujur pada orang tua. Ayo bilang. Aku nggak tahu pasti soal itu ya. Rami, tolong. Selama ini ayah selalu percaya sama kamu. Tolong, Rami. Kamu tahu rumahnya Satrio? Maafin Iya, Bu. Iya udah ngecewain Ibu. Padahal Iya tahu. Ibu tuh sayang banget sama Ibu. Ibu emang sayang sama kamu, Yo. Tapi ibu bingung. Ibu heran kenapa kamu harus cerai sama istrimu, Yo. Apa gak ada jalan lain, Yo?
Ibu juga pengen bahagia, Ibu. Tapi ini semua terjadi di luar rencana, Bu. Sekarang Ibu nggak tahu sih gimana nanti. Yang mana rumahnya? Sana ya. Haji, kamu tunggu sini biar Ayah sama Rahmi yang ke rumahnya Satrio. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Yuk makan ya sekarang. Makan ya nak. Mas kenapa nggak cerita sama kita kalau Mas sudah berhenti bekerja dan bercerai? Ayah udah tahu semuanya, dan sekarang dia menuju ke sana. Sebaiknya Mas cepat-cepat pergi dari sana. Ini. Iya. Ayah tunggu sini aja. Biar aku masuk ke dalam, aku kasih tahu sama ibu kalau ada ayah di sini. Ibu kamu ada di sini? Pak, Bapak lagi kesel ya, Pak? Bukannya kemarin Bapak kencan sama perempuan itu, Pak? Emangnya kencannya kayak gimana sih, Pak? Kita memulai hubungan kita secara baik-baik. Dan aku juga mau mengakhiri hubungan kita secara baik-baik juga. Dan jujur, aku nggak mau sama sekali mengasih kamu harapan yang palsu. Karena aku yakin di luar sana kamu pasti akan menemukan cowok yang jauh lebih baik dibandingkan aku. Dan menurut aku, perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk kita berdua. Aku nggak bisa bohongi diri sendiri. Hati aku sudah terikat dengan gadis itu sejak pertama kali aku bertemu dengan dia. Sejak aku bertemu Sandra.
masih ingat sama aku. Mau ngapain di sini? Mau minta ganti rugi? Aku mau minta ganti rugi. Dengan cara kamu harus jalan sama aku malam ini. Maaf ya Pak Polisi, aku nggak tertarik jalan bareng sama kamu. Kamu sebenarnya pengen jalan sama aku, tapi kamu malu, ya kan? Kamu tuh udah gila ya? Iya, aku emang gila. Aku udah tergila-gila sama kamu. Kamu nyontek dialog sinetron mana? Dengar ya, aku tuh udah bosan dengan kayak begituan. Aku cinta kamu, aku tergila-gila sama kamu. Ujung-ujungnya apa? Ngajak jalan bareng. Kamu pikir aku pacar kamu apa? Iya. Hah? Mungkin kamu gak akan percaya dengan kata-kata aku. Tapi aku gak ada maksud untuk mempermainkan kamu. Sama seperti cowok-cowok yang mengajar yang berusaha untuk mempermainkan kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu. Aku cuma nunjukin perasaan aku sama kamu. Tahu apa kamu tentang cinta? Sadar dong. Lihat umur kamu. Dan coba lihat umur aku. Aku tuh lebih tua dari kamu. Aku gak habis pikir ya. Kenapa sih kamu ngotot banget mau jalan bareng sama aku? Kamu tahu kan, aku baru aja diputusin mantanku setelah 5 tahun kita pacaran. Iya, aku tahu. Kamu baru putus sama pacar kamu. Aku juga sadar kalau pengalaman cinta aku itu sedikit. Tapi perasaan di hatiku ini mengatakan kalau aku cinta sama kamu. Kamu pikir gampang ya? Buat aku untuk melupakan semua kenangan mantan aku setelah 5 tahun kami pacaran. Aku akan membuat kamu melupakan masa lalu kamu. Sekarang kamu jalan sama aku. Siapa tahu aku yang seorang polisi ini adalah cinta sejati kamu. Dari dulu, aku dan keluargaku nggak suka sama polisi. Apalagi pacaran. Nggak ada salah dicoba kan? Maaf ya, aku nggak mau. Anda saya tahan. Karena Anda sudah membuat keributan di warung makan. Tidak membayar uang taksi. Dan sudah mencuri uang dari seorang ajun komisaris polisi. Mulai detik ini, kamu akan jalan sama aku. Kamu gak akan bisa. Ayo. Mau kemana sih? Kita mau kemana? Kamu bisa jalan gak sih? Katanya disuruh masuk. Kan aku yang nyetir. Kalau kamu masuk duluan, gimana aku mau nyetir? Ayo sini. Sini pintu depan pakai dikunci segala, bikin orang repot aja. Sebel. Ya ampun, ini semua pintu dikunci gimana sih? Ngapain sih sebenarnya ayah kamu sama Rami di dalam? Sebel. Cepat, kemasi pakaian dari ibu mertua kamu. Ayah, kalau ibu disuruh pergi dari sini, terus ibu mau tinggal di mana? Pasti kamu harus patuh sama ayah. Soal dia tinggal di mana itu bukan urusan kamu. Ibu tahu, ini pasti sekarang ayah kamu lagi mengemasi semua pakaian-pakaian ibu. Ya, udah kumpulin aja semua barang-barangku, kemasin semua pakaian-pakaianku, terserah ayah. Aku nggak takut. Diam! Udah Bu, udah. Jangan bikin ayah tahu marah. Dengar ya Fajrin, yang bisa marah bukan cuma ayah kamu, tapi ibu juga bisa marah. Ayah, aku juga bisa marah sama ayah. Aku nggak takut. Udah ayah harus ingat ya. Aku ini ibunya anak-anak, aku yang membesarkan anak-anak. Jadi ayah nggak bisa seenaknya semena-mena sama aku. Dasar. Udah. Nggak usah belain ibu kamu. Ayah. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Pintu rumah ini sudah tertutup buat kamu. Aku juga udah nggak betah di rumah
Nggak apa-apa, Fajrin. Ibu cuma nggak ingin kamu menghambur-hamburkan uang hanya sekedar ibu buat tinggal di hotel. Ayo sekarang juga anterin ibu ke sana. Ibu kesel sama ya kamu tuh. Kita mau kemana sih? Udah ikut aja. Aku bener-bener nggak percaya deh. Kok ada ya cowok yang ngajakin aku kencan pakai borgol segala? Tapi seru kan? Serubut kamu kali. Iya, apaan sih? Kita mau kemana sih sebenarnya? Kan aku udah bilang ikut aja. Nanti juga kamu bakalan tahu. Emangnya kenapa sih kamu nanya mulu? Kamu takut ya? Siapa takut? Ngapain sih kita kesini? Keluar. Keluar gimana maksudnya? Kita udah sampai. Loh, bukannya kita mau ke kantor polisi? Kita ngapain ke kantor polisi? Ayo keluar. Tapi tunggu. Kamu keluar hati-hati. Nanti rok kamu kebuka lagi. Dan pak kamu kelihatan pas keluar mobil. Apa yang kamu alami selama 5 tahun terakhir ini bukan cinta. Aku akan tunjukin kamu cinta. Cinta sesungguhnya. Ngapain sih kita kesini? Ini kan tempat pertama kali kita ketemu. Pas kamu di borgol, kita tuh malu. Kamu nggak mau kesini? Yaudah, kita ke kantor polisi ya. Yaudah, sini aja. Kita ke kantor polisi. Bapak sama si Non datang lagi kemari. Pacaran aja sekarang? Emang Bapak sama Non udah ditakdirin bareng-bareng. Non beruntung Non dapat bapak sebaik ini nih. Tuh, dengar apa kata ibu? Iya bu, kita memang baru pacaran. Dia belum sadar aja kalau dia beruntung. Oh ya udah, silakan duduk ya. Ibu ambil minum. Oh, mau makan apa? Soto ayam dulu. Ah ya, sebentar ya. Duduk dulu ya. Soto ayam dulu. Nah, minumnya dulu ya. Lagi dibuatin. Kok di borgol? Kok ada di borgol? Oh, udah kagak mau kepisah lagi ya kan? Emang Bapak sama Non pasangan yang serasi. Anak muda sekarang emang suka aneh-aneh, macem-macem, tapi romantis. Oh ya, Non, Bapak ini pernah ngambil bapaunya Non waktu jatuh kemarin. 2 kali lagi. Oh, apalagi udah 2 kali Non. Berarti Bapak nih emang jodohnya Non gitu. Gak banget. Udah deh Non, lupain aja laki-laki yang pengecut itu. Mendingan sama Bapak ini. Apalagi Bapak nih polisi, kagak ada yang berani macem-macem. Iya Pak. Ah, itu dia. Ini dia nih sotonya ya. Ini spesial nih. Ya Pak, buatin spesial Pak. Dimakan ya, di belakang dulu ya.
romantis banget. Jadi ingat waktu masa muda dulu dah. Makan terusin. Aku nggak akan buka borgol ini sampai kamu suka sama aku. Orang seumuran kamu itu belum mengerti apa-apa. Wanita seperti aku hanya akan membuat banyak masalah buat kamu. Aku suka minum. Aku akan bikin kamu berhenti minum. Aku suka dugem. Dan kalau aku minum, itu sampai mabok. Dan kalau aku mabok, aku suka berantem sama orang. Kalau kamu berhenti minum, kamu nggak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya ampun, aku udah sengaja ngejelek-jelekin diriku sendiri. Tapi ini cowok tetep aja nggak peduli. Terus terang ya, aku nggak mau pacaran dengan siapapun. Karena pacaran itu membuat aku sakit hati. Dengar ya, kalau misalnya kita lagi makan dan ada racun di makanan kita yang bisa bikin kita sakit, apakah itu akan membuat kita untuk berhenti makan? Sandra, apa yang kamu alami selama 5 tahun terakhir ini bukan cinta. Itu adalah hubungan yang harus kamu pertahankan. Aku akan tunjukin kamu cinta. Cinta sesungguhnya. Gini aja, aku punya usul. Gimana kalau kita pacaran selama 3 bulan? Setelah itu kamu boleh tentukan kita lanjutin apa enggak. Sekarang, buka borgol. Jadi kamu udah terima aku? Tapi cuma 3 bulan ya. Sekarang buka borgolnya. Kamu pasti gak akan nyesal. Kenapa? Aku gak ada kuncinya. Dasar penginapan murahan. Mau mandi aja harus keluar kamar. Nyebelin. Pak, Bu, saya tinggal dulu ya. Aku jadi ragu deh. Kamu tuh polisi beneran atau bukan sih? Polisi juga kan manusia. Kadang-kadang bisa lupa. Ya udahlah, sekarang kita ke kantor polisi terus ambil kunci cadangannya. Enggak. Aku itu punya posisi penting di kepolisian. Kalau kita datang ke kantor polisi cuma gara-gara borgol, bisa malu aku. Halo, Pak. Iya, Pak, di rumah teman. Udah makan kok.
teleponnya sih? Emangnya kamu mau ngomong apa sama papa aku? Iya. Aku kan mau menyapa calon mertua. Asal tahu aja ya, papaku tuh benci banget sama polisi. Jadi mana mungkin dia mau punya menantu seorang polisi? Ya siapa tahu aja kalau misalnya sama aku bisa jadi beda. Emangnya papa kamu kenapa sih? Aku benci banget sama polisi. Aku ingin sekali mencintai seseorang seperti yang kamu lakukan. Kamu sebenarnya nggak mau kan anak buah aku datang? Ih, siapa juga yang mau diborgol kayak begini? Adil, dulu pasti kamu punya banyak pacar kan? Emang muka aku muka playboy apa? Banget. Waktu kamu mabuk di kantor polisi dan kamu ngeluarin semua unek-unek kamu, aku jadi tahu dan aku bisa ngebayangin gimana perasaannya seorang perempuan yang sudah mendampingi kekasihnya selama 5 tahun. Dari apa yang kamu alami, aku jadi sadar kalau mencintai itu ada risikonya, yaitu sakit hati. Aku kagum sama kamu karena kamu berani mencintai seseorang tanpa memikirkan risikonya apa, spontan, tanpa mikir panjang. Aku jadi ngerasa kecil di hadapan kamu karena aku gak pernah berani untuk mengambil risiko seperti itu. Sandra, aku ingin sekali mencintai seseorang seperti yang kamu lakukan. Perasaan yang kamu alami sekarang sama dengan perasaan yang aku alami dulu sama Vicky. Apa kamu siap dengan apa yang akan terjadi? Sekarang aku nggak siap karena aku harus ke toilet. Ibu diusir sama ayah. Iya, dan sekarang tinggal di penginapanku. Ya elah Fajrin, kenapa sih bawa ke penginapan lu? Kenapa nggak cariin hotel yang bagus gitu, kayak di mana gitu? Mas, denger dulu. Aku udah ngajak ibu ke hotel, tapi ibu sendiri nggak mau. Mas ngelakuin apa sih? Sampai ibu diusir sama ayah gara-gara ngebelain Mas. Itu bukan urusan lo ya. Gue bisa ngatasin semua masalah gue sendiri. Lagi pula wajar dong, yang namanya ibu tuh care sama anaknya. Ayah aja yang lebay, pakai ngusir ibu segala. Jangan menyalahkan ayah, Mas. Mas sendiri yang membuat ayah selalu kecewa dari dulu. Sebaiknya Mas cepat-cepat minta maaf sama ayah. Enggak, gue nggak bakalan minta maaf sama ayah. Mas, sampai kapan Mas membiarkan ibu tinggal di penginapan itu? Jangan mentang-mentang lo udah paling sukses ya. Seenaknya lo tiap hari khotbahin gue terus. Mikir dong, mikir. Gue nih abang lo, kakak lo, mas lo nih. Hargain kayak mas. Mas memang abang aku. Tapi pemikiran aku jauh lebih dewasa ketimbang Mas. Apa Mas nggak malu dengan kenyataan itu? Makin tua bukannya makin bijak, makin kayak anak kecil. Fatin. Fat. Ya ampun, bau amat sih. Aku nggak tahan nih lama-lama di sini. Lama banget sih, bau tau nggak? Ya, sabar dong. Tuh dong. Ih. Aduh, gawat. Aku juga kebelet nih. Gimana ya?
nggak bilang soal Mas Satrio? Aku tuh sebenarnya juga mau cerita, tapi nggak boleh sama ibu, Mas. Aku juga kesel. Di rumah ini tuh dikit-dikit aku yang disalahin. Apa-apa aku. Padahal aku sebenarnya soal Mas Satrio ini nggak ngerti apa-apa. Tapi tetep aja aku yang kena batunya. Aku mau pindah rumah secepatnya dari sini, Mas. Lupain soal pindah rumah. Mas Satrio udah bercerai. Nggak ada lagi yang bisa diandalkan untuk mengurus rumah ini. Kamu juga tahu kalau ibu rematik nggak mungkin mengurus rumah ini sendirian. Aku yakin banyak juga kok wanita seusia ibu yang sakit rematik. Tapi mereka masih bisa ngapa-ngapain tuh. Mereka masih bisa kerja, masih bisa ngurus rumah tangga. Aku juga capek, Mas, kalau diperlakuin kayak pembantu terus-terusan. Cukup. Jangan ngomongin soal itu lagi. Terus sekarang ibu tinggal di mana? Penginapanku. Apa? Besok kamu jangan lupa anterin makanan buat ibu. Aku mau mandi. Aduh, gawat. Mami dan ibu mertua aku tinggal di penginapan yang sama. Gimana nih kalau mereka ketemu? Pasti bisa terjadi perang dunia. Iya, coba kamu lacak dulu nomor bosnya, setelah itu langsung telepon saya lagi. Oke. Kamu kenapa sih jalannya kayak gitu? Hah? Ini jalan untuk memperbaiki posisi tubuh. Aku tahu kamu kebelet pipis. Aku anterin ke toilet. Yuk. Nggak usah. Aku nggak kebelet kok. Fadil. Buka cepet. Lama banget sih. Iya, sabar sebentar ya. Saya harus minta izin dulu sama Pak Adil karena di atasan saya. Silakan. Siap. Cepetan buka. Wah, gawat. Kayaknya kuncinya ketinggalan. Aduh, kalian tuh gimana sih? Polisi beneran tuh bukan sih? Kamu tuh gimana sih? Saya kan nyuruh kamu untuk ambil kuncinya. Nah, ini dia kuncinya ketemu. Cepat buka. Iya, sabar sebentar. Kamu tuh udah cepetan. Sorry Pak. Padahal saya udah berusaha untuk ngulur-ngulur waktu loh. Tapi ngomong-ngomong, gimana? Apa tujuan Bapak udah tercapai? Apa dia sudah membuka hatinya buat Bapak? Belum. Tapi sebentar lagi. Doain aja ya. Amin, Pak. Amin. Mudah-mudahan aja ya. Soalnya jujur aja Pak, dia itu cocok banget sama Bapak. Bisa aja. Mana kuncinya? Sini saya bantu. Anda saya tahan. Karena Anda sudah membuat keributan di warung makan. Tidak membayar uang taksi. Dan sudah mencuri uang dari seorang ajun komisaris polisi. Kita memang baru pacaran. Dia belum sadar aja kalau dia berubah. Tapi dia lucu juga. Belum sih kadang-kadang. Tapi romantis. Tante, mulai besok, Tante nggak usah datang ke sini lagi. Rahmi, Ya. Fajri mana? Di kamarnya ya.
kamu sarapan bareng ayah? Aku harus ke pasar ya. Soalnya kalau kesiangan takutnya nanti kehabisan. Kamu awas ya. Kalau kamu coba-coba jengukin ibu. Enggak kok ya. Enggak. Aku pergi dulu ya. Tante, lagi ngapain di sini? Ya, Tante sih cuma iseng aja main-main ke sini. Sebenarnya sih Tante udah berapa hari di sini? Kan Tante kerja di sini. Kerja? Maksudnya? Tante tuh kerja sama kalian, beberes rumah, siapin sarapan buat kalian. Kamu emang udah putus ya sama pacarmu itu? Makanya jangan suka ngejar cowok-cowok yang udah sukses. Kalau Tante lihat sih dari tampang kamu, kayaknya kamu nggak ada bakat tuh dapat lelaki sukses jadi suami kamu. Dengar ya, jangan sok tahu dan jangan ikut campur urusan saya. Kenapa Tante Farida ada di rumah kita? Apa namanya? Kita kan butuh orang yang ngurus rumah. Kamu kan sibuk dengan pekerjaan kamu. Mega juga sibuk dengan kuliahnya. Kalau memang Papa beneran butuh seorang pembantu, kenapa kita nggak sewa aja pembantu beneran? Bukan nyuruh Tante Farida. Papa lupa ya apa yang sudah dilakukan Tante Farida sama kita. Papa jangan terlalu baik Pak sama dia. Dia bisa berbuat seenaknya sama kita. Tapi dia sudah banyak berubah. Pak, Sandra nggak mau tahu. Sandra nggak mau Tante Farida ada di rumah kita. Iya, tapi Papa sudah janji sama dia boleh tinggal di sini. Papa, Sandra nggak mau Tante Farida ada di rumah kita. Kalau Papa nggak mau bilang, Sandra yang bilang. Tante, mulai besok Tante nggak usah datang ke sini lagi. Sandra, aduh, kamu kok galak amat sih? Ih, jangan suka galak-galak, ntar cepet keriput lo mukanya cepet tua. Kan Tante pikir di rumah ini masih banyak kamar. Apa salahnya kalau nambah satu orang lagi? Nggak ada apa-apa kan? Ini rumahku, bukan penginapan. Mulai besok, aku nggak mau lihat lagi muka Tante di sini. Sih ngomong seperti itu. Jangan suka ngebantah Sandra dong. Dia paling gak suka orang seperti gituan. Gini aja deh Mas, pokoknya Mas tenang aja. Masalah Sandra nanti saya yang nanganin. Mas pokoknya tahu beres semuanya, ya? Aduh, jangan sampai deh Mami muncul terus kelihatan sama Ibu. Ngapain kamu? Hah? Nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Kamu tuh nekat banget ya. Ada nggak kamu? Kamu kesini nganterin makanan ya, kalau sampai ketahuan ayah. Ayah bisa marah besar, bukan cuma sama kamu, sama ibu juga. Ya habis gimana Bu? Aku juga ini kan disuruh sama... Kamu nih gimana sih? Nganterin makanan kesini dikit banget. Makanan kesukaan ibu juga nggak dibawa lagi. Bu,
Tadi tuh ayah masih ada di rumah. Jadinya aku nggak bisa nyiapin makanan banyak buat ibu, nggak bebas. Siapin dong waktu ayah tidur. Ibu punya cerita nih. Malam, ibu dengar suara perempuan ketawa keras banget. Ibu dengerin. Ya kayaknya ibu kenal nih suara nih. Kayak suara siapa gitu ya. Ibu pikir-pikir. Kayak suara mami kamu. Enggak. Orang mamiku nggak ada di Jakarta kok. Ibu salah, nggak mungkin, Bu. Ibu, besok mau makan apa? Biar aku buatin. Anda tidak boleh parkir di situ. Memangnya kenapa? Maaf Nona, tapi saya harus melihat Anda. Apa Anda tahu Anda sudah melanggar hukum secara ilegal? Anda sudah parkir di hati Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Anda akan kena denda karena itu. Anda kurang kerjaan ya? Ini adalah surat tilang Anda. Anda harus ada di restoran Lezat jam 7 malam tepat. Nggak boleh telat. Aku nggak bisa ngikutin permainan kamu. Dan aku juga terlalu tua untuk ngikutin permainan kamu. Dan lagian, aku nggak pernah tertarik sama laki-laki yang lebih muda. Aku seorang wanita yang biasa bermanja-manja dengan kekasihnya, bukan bersikap sebagai kakak perempuannya. Jadi gimana kalau aku kenalin kamu sama seorang perempuan yang seumuran kamu? Kalau nggak mau ya udah. Tunggu. Usia kita nggak terlalu beda jauh. Dan aku menganggap kamu sebagai wanita idaman aku, bukan kakak perempuan aku. Jangan lupa datang ya. Saya tunggu. Sampai ketemu nanti ya. Kamu harus datang. Aku nggak akan datang. Orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan, dia yang akan selamat menghadapi kehidupan yang keras. Setiap detik aku memikirkanmu. Rami, jangan bohongin ayah lagi ya. Kamu barusan mengantarkan makanan pada ibu kan? Kamu dengar baik-baik. Kamu tidak boleh lagi mengantar makanan pada ibu. Ini perintah. Kalau sampai kamu melanggar, ayah akan menghukum kamu. Ayah, iya aku emang habis ngantar makanan ke ibu. Tapi ayah itu karena aku kasihan sama ibu. Di sana tuh ibu nggak bisa dapat makanan yang layak ya. Tolong dong, ayah tuh maafin ibu. Biarin ibu pulang ke sini lagi ya. Apa coba kata tetangga nanti kalau mereka tahu ibu sekarang tinggal di tempat penginapannya Mas Fajrin? Ayah kan sudah bilang, tidak ada yang boleh menjenguk ibu lagi. Kamu, anak-anak ayah, sampai dengan Rangga dan Farhan, nggak ada yang boleh jenguk ibu. Ngerti kamu? Apa aku ini suami yang kejam ya?
Apa aku nggak mikirin istriku sendiri? Masa aku nggak mencintai istriku? Bu, sebenarnya aku rindu sama kamu. Lagi mikirin ibu ya. Kenapa ayah begitu keras sama ibu? Sekarang ayah sendiri yang sedih. Ayah bersikap seperti ini bukan tanpa sebab, Fajri. Dari dulu, ayah ingin ibu belajar dan mengetahui bahwa memanjakan anak berlebihan itu tidak baik. Ibumu ini selalu memanjakan kakakmu dengan berlebihan. Akibatnya lihat, kehidupan kakakmu hancur berantakan karena dia terlalu dimanja. Kok malah cerai? Padahal dulu dia yang paling ngebet minta kawin. Di dalam satu keluarga, kalau ada masalah itu biasa. Ini kakakmu aja nih yang terlalu dimanja. Ada masalah kecil cerai. Kamu tahu kenapa ayah minta ibu untuk tidak selalu memanjakan anak, selalu membela anak? Itu karena anak itu nantinya akan sulit menghadapi kehidupan di masa depan. Maka orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan, dia yang akan selamat menghadapi kehidupan yang keras. Itu maksud ayah. Fajrin, ayah sangat sayang sama keluarga ayah. Sangat sayang. Itu sebabnya ayah bersikap seperti ini. Karena nanti ketika ayah meninggal, kalian semua sudah menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi ayah bisa dengan tenang meninggalkan dunia ini. Gimana? Oke. Wah, rapi banget, Pak. Mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Rantau aja kamu. Pak. Semua kumpul di ruang rapat. Kita akan menyiapkan penjergapan terhadap gembong penjahat yang selama ini kita incar. Siapa? 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 Gimana Sandra ya? Tapi tugas negara harus menjadi nomor satu dalam hidup aku. Karena tugas negara lebih penting dari apapun juga. Kamu lupa ya? Semua yang kamu dapatkan itu berasal dari papa. Jaga mulut kamu ya! Sampai kapankah aku terus... Anda ditugaskan untuk menangani kasus penting di wilayah barat. Dan di sana, Anda bekerja sama dengan Ajun Komisaris Polisi Adil Adi Pradana. Aku menyesalkan